Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 29 Oktober 2022, Sabtu Pekan Biasa ke-30, disusun dan dibawakan oleh Frater Nando Veritas SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul, Jadilah pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Injil hari ini mengisahkan tentang perumpamaan akan tempat yang terhormat dalam tempat pesta. Yesus bermaksud menceritakan perumpamaan tersebut dilatar belakangi oleh perintahnya terhadap para tamu yang berusaha untuk menduduki kursi terhormat dalam tenda pesta. Yesus merasa risih dengan sikap ambisi dari para tamu yang ingin menduduki tempat terhormat, meskipun Yesus tidak mengetahui apakah tamu-tamu itu adalah tamu-tamu terhormat, ataukah hanya sekedar ingin terlihat sombong di hadapan tamu-tamu lain yang hanya duduk di kursi bagian belakang. Namun secara jelas terlihat bahwa para tamu tersebut ingin membutuhkan perhatian, ingin dihormati dan diakui oleh orang lain yang mungkin saja adalah tamu terhormat daripada mereka yang berusaha untuk menduduki tempat terdepan dalam tenda pesta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yesus berkata, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Ungkapan seperti ini menjadi teguran keras bagi para tamu yang tinggi hati, sekaligus orang-orang yang duduk makan bersama dengan dia, agar sadar diri bahwa ada orang lain yang memiliki privilege atau kedudukan sosial yang tinggi, tetapi tidak mau menunjukkan diri.
Bahkan Yesus berpesan kepada mereka agar menduduki tempat yang paling rendah atau paling belakang. Mungkin tuan rumah akan datang dan mempersilakan kalian duduk di tempat terdepan dalam tenda pesta. Yesus bermaksud agar kita tidak merasa malu apabila kita kelak akan disingkirkan dari tempat terdepan, karena kita bukanlah para tamu undangan yang terhormat. Sadar diri terlebih dahulu sebelum ditegur adalah sikap dewasa yang mesti dimiliki oleh para pengikutnya dan orang-orang Farisi. Yesus bahkan berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Tuhan Yesus bukan sekedar membuat suatu peraturan tentang hal kedudukan, tempat duduk yang pantas dan tidak. Tetapi Yesus hendak mengajarkan suatu sikap yang harus dihidupi oleh seluruh umat, terkhususnya para pengikutnya, yaitu kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, secara manusiawi, kita ingin sekali dipuji dan diperhatikan oleh orang lain. Ketika semuanya itu telah diperoleh, maka tingkat kepercayaan diri kita akan tumbuh dan suasana hati kita menjadi senang. Semua itu adalah hal yang manusiawi yang mesti dialami oleh orang lain. Akan tetapi, kita cenderung meninggikan diri yang kelewatan, bahkan meremehkan orang lain dan tidak rendah hati. Kerendahan hati seringkali identik dengan kelemahan yang akan menurunkan pamor seseorang, sehingga kurangnya perhatian. Kerendahan hati pun oleh kebanyakan orang dipandang sebagai sikap yang menutupi kemampuan dan kualitas diri. Kerendahan hati menurut konteks Injil hari ini lebih kepada sikap sadar diri bahwa ada orang lain yang lebih hebat dan terhormat daripada kita yang suka meninggikan diri dan menyombongkan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rendah hati bagi Yesus adalah sikap tidak rakus akan kekuasaan dan tidak sombong terhadap status dan pekerjaan yang kita miliki. Kita memang berhasil dengan segala pekerjaan dan keahlian kita. Akan tetapi, kesombongan itu muncul ketika kita tidak rendah hati di hadapan Tuhan dengan berterima kasih kepadanya sebagai ungkapan rasa syukur. Terkadang kita terlena dengan harta duniawi yang telah kita miliki, yang sejatinya harta duniawi itu tidak akan dibawa untuk ikut terkubur bersama-sama dengan kita. Yesus ingin dari kita agar belajar bagaimana untuk tidak rakus akan kekuasaan dan kedudukan, tidak meninggikan diri, melainkan pertama-tama sadar bahwa ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Hanya dengan sikap rendah hati, semua orang akan mengingat kita sebagai panutan dalam kebersamaan. Dengan bersikap rendah hati, kita akan menerima banyak kebaikan dari orang lain yang kagum dan senang dengan kita sebagai seorang yang berharga dalam hidupnya. Marilah kita memperbaharui diri dengan menghidupi spirit kerendahan hati sebagai sikap sadar diri dan respek terhadap orang lain. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain sikap rendah hati dari kita yang akan diingat oleh orang lain dan mendapat kesan baik. Dengan bersikap rendah hati, artinya kita telah berbuat baik terhadap sesama dan mau menjadi pengikut Kristus yang tidak merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Semoga kita dapat menjadi umat beriman yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Ya Allah yang maha bijaksana, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat kehidupan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Engkau telah mengajarkan kami untuk tidak
meninggikan diri di hadapan sesama, melainkan bersikap rendah hati. Hanya dengan bersikap rendah hati, kami dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Semoga kami kian hari tetap menghidupi sikap kerendahan hati sebagai pengikut Kristus yang tahu menghargai sesama dan tidak menyombongkan diri. Berkatilah juga kami sepanjang hari ini, agar mampu bersaksi tentang sikap rendah hati di hadapan sesama dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus. Mari batung